Kemudian delik suap pada pegawai negeri, mengingat kekuasaan jabatan, ini pun juga begitu, yang menyuap dan yang menerima suap akan kita proses, akan bisa diproses terkait dengan korupsi. Mungkin sebelum kita memberikan sambutan, kami memberikan sambutan, ini adalah upaya kami di Saber Pungli Jatim, sosialisasi dan pencegahan. Ini dikerjakan oleh Pokja Pencegahan, yaitu di Bimas dengan dari Inspektorat Provinsi. Nah, ini kita tayangkan di videotron perempatan maupun tempat-tempat yang strategis, yang tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya apabila ada pungli dimanapun tempatnya bisa dilaporkan ke Saber Pungli. Ini contoh-contoh yang tujuannya mendidik. Ini isinya memang yang kita buat kocak, tidak ada yang serius, namun berisi pendidikan yang baik supaya masyarakat mau tergerak menjadi whistleblower untuk melaporkan apabila melihat penyimpangan, korupsi maupun pungli. Nah, hal seperti ini, masyarakat berani menolak, berani melawan apabila ada pungli yang dilakukan oleh baik itu aparat pemerintah maupun masyarakat di tempatnya. Demikian tadi ada 3 video yang kemarin dibuat akhir tahun kemarin, ini produk tahun 2021 Pak Wagub, mungkin nanti tahun 2022 akan kita buat lagi yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih mendidik, supaya masyarakat tergerak untuk sama-sama dengan kita melakukan penolakan terhadap pungli maupun korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Wiranto, kemudian yang kami hormati yang sudah hadir di sini, Sekretaris Satgas Pungli Pusat, Bapak Irjen Polisi Dr. Agung Magul, SHMH. Kemudian yang kami hormati Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Bapak Adi Warman, serta yang kami hormati Bapak Dewan Pembina Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Bapak Irjen Purnawirawan Widiantoro Pusoko. Kemudian yang saya hormati di sini Pak Wagub, Pak Dr. Emil Dardak. Kemudian yang saya hormati pula yang mewakili Pak Pengadilan Tinggi, kemudian yang mewakili Kejaksaan Tinggi. Yang saya hormati di sini ada Bapak-bapak Bupati, Bapak-bapak Ibu Wali Kota yang telah hadir, yang menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan di masing-masing wilayahnya untuk hadir di Surabaya dalam rangka kegiatan seminar nasional. Kemudian yang saya hormati pula di sini ada perwakilan-perwakilan dari kabupaten kota maupun rekan-rekan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Yang saya hormati pula di sini ada kepala dinas, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Para hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini atas rahmat kita dapat berkumpul sekaligus mengadakan acara seminar nasional pada Hari Anti Korupsi dengan tema Kepala Daerah di Pusaran Korupsi, yaitu salah satu akar masih maraknya pungli dalam birokrasi. Perkenan kami beserta seluruh staf dan jajaran Polda Jatim mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Satgas Saber Pungli, kemudian Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Pembina Satgas GNPK. Sudah merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami dapat menyambut secara langsung kehadiran Bapak beserta tim di Surabaya. Izinkan kami mengaturkan permohonan maaf dari Bapak Kapolda
yang seyaknya beliau ingin hadir dalam kesempatan hari ini, namun di waktu yang bersamaan beliau saat ini sedang di Pamekasan. Ada kegiatan vaksinasi seluruh kabupaten kota se-Indonesia secara bersamaan dan langsung video conference dengan Bapak Kapolri. Nah, beliau kenapa di Pamekasan? Karena Pamekasan termasuk daerah vaksinasinya yang belum mencapai 70%. Seperti Bapak Ibu ketahui, Pak Bupati dan Ibu Bupati Wali Kota, ada beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Timur yang masih belum 70%. Di Madura ini 4 kabupaten belum 70%, kemudian ada beberapa daerah tapal kuda yang belum 70%. Nah, ini perintah dari Bapak Presiden, kita galakkan, kita pacu, kita pompa supaya masyarakat dalam vaksinasi mencapai 70% sehingga herd immunity dapat terlaksana maupun bisa mengantisipasi adanya virus-virus COVID yang semakin hari semakin bisa bermutasi, yang sampai sekarang ada virus Omicron yang penularannya hampir 5 kali lipat dibandingkan virus Delta. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan dengan secara optimal. Karena pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Minta tolong Mas Operator kalau ada tadi paparan saya bisa ditampilkan. Kemudian meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan suatu kejahatan yang luar biasa. Jadi dituntut juga untuk penanggulangannya adalah cara-cara yang luar biasa juga. Pengertian korupsi ini sendiri ini berasal dari beberapa bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, dan kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption atau corrupt, kemudian bahasa Prancis corruption, dan Belanda adalah korupsi. Dan dari Belanda inilah menjadi bahasa kita yaitu korupsi. Sedang beberapa pengertian tindak pidana ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK. Di situ disebutkan, lanjut Mas. Di situ disebutkan tentang pemberantasan korupsi, kemudian dalam undang-undang tersebut kita dapat melihat berbagai delik yang dirumuskan sebagai tindak pidana korupsi. Lanjut. Menurut data Corruption Perception Index atau CPI, jadi alhamdulillah Pak Wagub dan seluruh hadirin sekalian, di Indonesia ada peningkatan, yaitu peningkatan terhadap peningkatan anti korupsi, yaitu semakin lama semakin membaik. Karena pada tahun 2024, 2025, kita termasuk ranking 137 dari 169 negara, itu 2005. Kemudian pada tahun 2020, yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub, kita ranking 102 dari 185 negara. Ini membuktikan bahwa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat maupun stakeholder yang lain, itu ada hasilnya. Walaupun belum signifikan, belum hilang pungli maupun korupsi ini, tetapi sudah menunjukkan bahwa perkembangannya yang semakin membaik. Moga-moga ke depannya dengan kepedulian dari kita semua, korupsi, pungli ini bisa hilang, bisa dimitigasi, kalau bahasa Pak Wagub tadi, bisa dimitigasi sampai level yang serendah-rendahnya. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah data kepala daerah di Indonesia yang sudah menjadi tersangka korupsi. Tahun 2017 ada 8 kepala negara, kemudian tahun 2018 ada 29 kepala negara, tahun 2019 ada 12 kepala daerah, bukan kepala negara. Tahun 2020
2 kepala daerah, dan tahun 2001 7 kepala daerah. Lanjut. Nah ini untuk Jawa Timur, Pak Wagub, mungkin moga-moga kedepannya lebih baik lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala daerah yang hadir, bahwa tahun 2017 ada 3 kepala daerah, kemudian tahun 2018 8 kepala daerah di Jawa Timur, alhamdulillah tahun 2019 nihil, moga-moga tahun 2022 ini juga nihil. Tahun 2020 ada 2 dan 2021 ada 2 kepala daerah. Lanjut. Lanjut. Nah, ini delik-delik yang kami sampaikan tadi berdasarkan beberapa undang-undang. Delik penyuapan ini memberikan atau menjanjikan sesuatu. Kemudian di sini memberikan menjanjikan kepada hakim maupun advokat. Kemudian yang keempat ini delik dalam membuat bangunan dan menjual bahan bangunan, dan korupsi dalam penyerahan alat keperluan TNI dan Polri. Nah ini tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya masyarakat, tetapi TNI Polri pun tidak lepas dari jeratan korupsi. Jadi semuanya kita sama di depan hukum. Kalau saya sebagai seorang Irwasda Polri, saya membuat korupsi, saya juga akan dijerat oleh hukum. Berlaku hukum itu kepada saya juga. Kemudian yang kelima di sini delik pegawai negeri yang menggelapkan uang dan surat berharga. Nah, ini pegawai negeri juga kena. Lanjut. Ini beberapa delik yang banyak adalah kepada pegawai negeri yang merusak barang, akta, surat, dan daftar untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Kemudian yang 8 ini memberikan hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan. Nah, ini seperti yang beberapa waktu yang lalu ada beberapa kepala daerah terkait dengan ini, memberikan janji atau hadiah yang terkait dengan kewenangan jabatan. Kemudian pegawai negeri nomor 9 ini adalah delik pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim dan advokat menerima hadiah. Nah ini tadi disebutkan slide sebelumnya TNI Polri, di sini juga ada hakim, jaksa, advokat, semuanya sama kedudukan kita di muka hukum. Kemudian yang ke-10 ini pegawai negeri menerima gratifikasi. Ya, ini agak sulit memang, tapi kita harus melaporkan ke KPK apabila kita memperoleh pemberian dari siapapun, baik itu rabat, komisi, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas yang lain. Lanjut. Kemudian delik suap pada pegawai negeri, mengingat kekuasaan jabatan, ini pun juga begitu, yang menyuap dan yang menerima suap akan kita proses, akan bisa diproses terkait dengan korupsi. Kemudian delik yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi, mencegah, merintangi, menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Yang ke-13, tersangka tidak memberikan keterangan seluruh hartanya, nah ini harta yang disembunyikan, LHKPN yang tidak dilaporkan keseluruhan, ini juga masuk. Kemudian saksi bank, setiap saksi dan mereka yang wajib menyimpan rahasia jabatan sengaja tidak memberikan keterangan yang palsu. Kemudian yang 14-nya adalah delik saksi menyebut pelapor tindak pidana korupsi. Lanjut. Ini hakikat dari 10 tindak pidana korupsi di bidang public procurement. Tadi sudah disampaikan juga, dan ini ada 10, yaitu penyuapan yang pertama, yang kedua adalah penggelapan, yang ketiga adalah sumbangan ilegal, yang keempat adalah pemerasan, yang kelima adalah bisnis orang dalam, kemudian yang keenam adalah penyalahgunaan wewenang, yang ketujuh adalah bilik kasih, yang kedelapan adalah nepotisme, yang ke-9 komisi, yang ke-10 adalah pemalsuan. Lanjut. Lanjut. Ini sudah. Kemudian ini titik-titik rawan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Agung Makbul, yaitu proses pengadaan barang dan jasa, yaitu proses perizinan dan pembuatan surat dokumen tadi ditekankan oleh beliau, masalah SIM, STNK, BPKB, dan lain-lain. Ini khususnya di Polri, dan ini terus-terusan kita
tekan supaya tidak ada penyimpangan di pelayanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan aset atau barang milik negara atau daerah. Yang keempat adalah pengelolaan penerimaan negara daerah, baik itu pajak, retribusi maupun denda. Yang kelima adalah penggunaan APBD, APBN, perjalanan dinas atau honor biasanya yang sering dilakukan. Lanjut. Kemudian kiat-kiat supaya meminimalisir atau memitigasi terjadinya korupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sekarang ini sudah ada LPSE. Kemudian membuat pelayanan administrasi satu atap. Dan ini sekarang ini sudah banyak di beberapa kabupaten kota ada mall pelayanan publik. Nah, ini sangat membantu atau sangat mengurangi terjadinya korupsi maupun pungli. Kemudian membuat standar operasi pelayanan, ini standar operasional prosedur, serta sertifikasi pelayanan melalui International Organization for Standardization atau ISO. Dan saya yakin Jawa Timur ini luar biasa. Mohon izin Pak Agung Makbul, Jawa Timur ini termasuk yang luar biasa, baik itu pemerintah daerah maupun di polisi sendiri, karena dari yang kami sekaligus melaporkan ke Pak Wakil Gubernur, Pak Agung Makbul, bahwa Polda Jatim sendiri ini sudah ada 37 satker dan satwil yang sudah WBK WBPM. 37, jadi tertinggi di seluruh Indonesia. Yang lainnya, yang kedua itu kalau nggak salah 17. Ya kita sudah 37 WBK WBPM. Dan ini sedang bergulir lagi, bergulir terus. Kita pacu karena sebagai tugas kami Irwasda untuk memacu, mengoptimalkan pencapaian WBK WBPM untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan alhamdulillah akhir tahun kemarin, mohon izin kami pamer sedikit Pak. Akhir tahun kemarin pada saat rapat di Rakor di Jogja, Irwasda Polda Jatim memperoleh juara 1 seluruh nasional transformasi pengawasan. Mohon izin agak sombong sedikit ya. Transformasi pengawasan tujuan kami adalah kita mengawasi, kita mengaudit, kita memeriksa supaya assurance tercapai apa yang menjadi standar. Sekaligus kita juga mengedepankan fungsi consulting, jadi kita tidak hanya menangkap, kita tidak hanya memproses, tapi kita juga harus assurance dan consulting sebagai konsultan untuk perbaikan pelayanan di Polri kepada masyarakat. Di sini yang keempat adalah penandatanganan fakta integritas internal instansi, dan ini saya yakin sudah dilaksanakan juga di instansi baik itu pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah yang lain, di pengadilan, di kejaksaan, di kepolisian juga sudah kita laksanakan. Setiap ada pergantian pejabat, pasti ada penandatanganan fakta integritas internal instansi. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan koordinasi dan pengawasan pengelolaan keuangan, mulai dengan APIP, BPKP, dan BPK. Saya yakin BPKP setiap daerah ada perwakilannya, BPK juga ada perwakilannya, dan semua pemerintah daerah maupun provinsi juga ada inspektoratnya. Mari kita tingkatkan peran serta mereka supaya korupsi, pungli bisa kita tekan kembali. Lanjut, habis. Demikian materi yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk acara seminar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.